Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septiani dalam video pembelajaran tentang benzena dan turunannya. Jika kalian suka, silahkan like ataupun subscribe video-video saya. Ya, senyawa benzena pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825 dari suatu gas yang digunakan dalam lampu penerangan dengan rumus molekul C6H6. Nah, nama benzena mirip dengan bensin, namun benzena berbeda sekali dengan bensin. Benzena merupakan senyawa golongan aromatik. Senyawa golongan aromatik yaitu senyawa yang ujung-ujungnya saling berikatan atau tertutup dan memiliki ikatan tunggal maupun ikatan rangkap dua yang saling terkonjugasi. Nah, sedangkan bensin merupakan campuran senyawa golongan alifatik. Saya jelaskan sedikit, senyawa golongan alifatik yaitu senyawa hidrokarbon yang ujung-ujungnya saling terbuka atau tidak membentuk sebuah cincin. Nah, dari rumus molekulnya, benzena merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, yaitu ikatan rangkap dua di sini pertama. Nah, biasanya suatu senyawa yang memiliki ikatan rangkap mudah mengalami reaksi. Benzena itu sendiri sukar mengalami reaksi adisi. Reaksi adisi yaitu reaksi perubahan dari ikatan rangkap dua menjadi ikatan tunggal ataupun ikatan rangkap tiga berubah menjadi ikatan rangkap dua, dan justru lebih mudah mengalami reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian antara atom H dari benzen dengan unsur yang lain, seperti halnya senyawa alkana. Dan pada tahun 1865, Friedrich August Kekule mengemukakan pendapatnya mengenai gejala tersebut, bahwa senyawa benzena berbentuk siklik atau rantai tertutup atau bisa juga disebut cincin, dan segi 6 beraturan dengan sudut antar atom karbon sebesar 120 derajat. Setiap atom karbon mengikat satu atom karbon yang lain, sehingga terdapat 3 buah ikatan rangkap dua yang saling berselang-seling dengan ikatan tunggalnya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di sini. Pada gambar bisa dilihat ada ikatan tunggal dan ikatan rangkap dua yang saling berselang-seling. Yang akhirnya bisa elektron pink itu bisa mengalami konjugasi. Dari gambar kita bisa melihat benzena merupakan cincin segi 6 tanpa digambarkan atom C atau atom karbon dan atom H atau atom hidrogennya. Setiap sudut dari segi 6 disepakati merupakan atom karbon, sedangkan ikatan tunggal digambarkan berselang-seling dengan ikatan gandanya. Struktur benzena dapat juga digambarkan berbentuk segi 6 dengan resonansi elektron diwakili oleh bulatan di tengah cincin, bisa dilihat pada gambar. Sedangkan semua ikatan antar atom karbon memiliki panjang yang sama. Hal ini berarti karakter dan fungsi setiap atom karbon dari benzena tersebut juga sama. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan panjang ikatan antar atom karbon tersebut. Jika satu atau lebih atom hidrogen atau atom H dari benzena digantikan oleh gugus lain, maka senyawa yang terbentuk disebut senyawa turunan benzena, atau bisa juga disebut dengan reaksi substitusi untuk menghasilkan senyawa turunan benzena. Ini merupakan contoh dari turunan benzena dengan satu gugus fungsional. Di antaranya metil benzena atau toluena. Di sini toluena merupakan senyawa benzen yang tersubstitusi oleh CH3. Sedangkan hidroksibenzena atau fenol merupakan senyawa benzena yang tersubstitusi oleh gus hidroksida, sedangkan
aminobenzena atau anilin merupakan senyawa benzena yang tersubstitusi dengan gugus NH2. Turunan benzena yang lainnya dengan satu gugus fungsional bisa dilihat. Ini namanya yaitu anisol atau disebut juga metil phenyl ether. Ya, dinamakan metil phenyl dan ether yaitu karena metil ada CH3, phenyl yaitu berupa gugus benzyl, dan adanya ether merupakan gugus utama dari senyawa tersebut. Selanjutnya ini merupakan acetophenon atau bisa juga disebut metil adanya CH3, phenyl adanya gugus benzyl, dan adanya keton ditandai dengan RCOC ya, RCOC. Nah, makanya dinamakan acetophenon atau metil phenyl keton. Selanjutnya untuk senyawa turunan benzen dengan gugus phenyl ada diantaranya benzena. Selanjutnya gugus phenyl yaitu gugus benzena yang kehilangan satu atom atau tergantikan dengan atom yang lain. Yang selanjutnya ada 2 phenyl butana, dan yang terakhir 3 phenyl 1 butanon. Selanjutnya ini senyawa yaitu 2 phenyl 1 kloroetana ya. Itu berarti atom phenylnya terdapat pada atom C nomor 2 dan gugus kloronya terdapat pada atom C nomor 1, sedangkan rantai induknya merupakan gugus alkana, yaitu di sini berupa C2 atau berupa gugus etana. Maka nama senyawa ini dinamakan 2 phenyl 1 kloroetana. Selanjutnya ini merupakan senyawa turunan benzena dengan gugus metil yang tersubstitusi. Di antaranya ada toluen. Dia tersubstitusi oleh CH3, gugus benzil di mana arah benzena tersubstitusi dengan CH2, benzil klorida yaitu di mana benzen tersubstitusi dengan CH2Cl. Benzil amina dia berarti tersubstitusi oleh CH2NH2, dan sinamaldehida berarti tersubstitusi oleh CH. Senyawa turunan benzena dengan 2 gugus fungsional. Senyawa turunan benzena yang mengandung 2 gugus isomer fungsional akan memiliki 3 buah isomer, yaitu isomer posisi orto, posisi meta atau M, dan posisi para atau P. Posisi orto merupakan posisi 1,2, sedangkan meta menunjukkan posisi 1,3, sedangkan para menunjukkan posisi 1,4. Nah, maksudnya apa ya? 1,2, 1,3, dan 1,4. Kalau untuk 1,2 berarti ada 2 gugus fungsi yang pada posisi atom C nomor 1 dan atom C nomor 2. Sedangkan untuk posisi meta yaitu ditandai 1,3 berarti ada 1 gugus fungsi yang terdapat pada atom C nomor 1 dan ada gugus fungsi yang terdapat pada atom C nomor 3. Dan demikian pula pada posisi para, berarti atom C1 dan C4 terikat oleh gugus fungsi yang berbeda. Nah, selanjutnya senyawa tersebut juga dapat diberi nama menggunakan awalan orto atau O, meta atau M, dan para atau P. Posisi substituen 1,2 disebut posisi orto, posisi 1,3 disebut posisi meta, dan posisi 1,4 dikenal pula sebagai posisi para. Ya, kita bisa lihat contohnya. Itu pertama, meta-nitrotoluena. Dinamakan meta karena ada 2 gugus fungsi ya, tetap pada posisi atom C nomor 1 dan atom C nomor
3. Ya, metode itu 1 dan 3. Satunya berupa toluena dan posisi atom C3 ditempati oleh nitro. Selanjutnya yaitu ortoklorofenol. Nah, ortoklorofenol dinamakan orto karena tetap pada atom C nomor 1 diduduki oleh fenol OH hidroksi, sedangkan atom C nomor 2 mengikat atom klorida atau klor. Ya, maka dinamakan ortoklorofenol. Nah, sedangkan para amina toluena ini bisa dilihat dia itu pada posisi 1,4. Posisi atom C nomor 1 mengikat atom toluena atau CH3, dan posisi nomor 4 atom C nomor 4 itu mengikat NH3. Nah, ini contoh dari senyawa turunan benzena dengan 3 atau lebih gugus fungsional. Ini contoh yang pertama yaitu 1,2,4 trimetil benzena. 1,2,4 berarti posisi dari masing-masing alkilnya atau metilnya tersebut. Sedangkan pada contoh yang kedua dinamakan 4 etil 2 metil toluena. Nah, di sini cabangnya merupakan metil dan etil. Ya, etil kita bisa lihat pada posisi atom C nomor 4, sedangkan metilnya terdapat pada atom C nomor 2, sedangkan toluena merupakan CH3 terdapat pada posisi atom nomor 1. Ya, jadi rantai induknya merupakan toluena, jenis toluena. Sedangkan untuk contoh yang ketiga dinamakan 3,5 diklorotoluena. Nah, cabangnya merupakan bensin yang terikat oleh unsur klorida, yaitu terdapat pada atom C nomor 3 dan atom C nomor 5. Sedangkan induknya merupakan gugus toluena atau CH3. Sedangkan untuk yang terakhir merupakan 2,46 trinitrotoluena. Ini dia berarti bensinannya sudah tersubstitusi 3 gugus nitro pada atom C nomor 2, pada atom C nomor 4, dan pada atom C nomor 6. Nah, ini merupakan turunan benzena dari gabungan cincin benzena. Yang pertama kita bisa lihat benzen, dia hanya terdiri dari satu cincin atau bisa juga disebut monosiklik. Sedangkan kita lihat yang kedua ada naftalena. Naftalena terdiri dari 2 senyawa benzen yang bergabung, maka dinamakan bisiklik. Yes, contoh dari bisiklik. Sedangkan antrasena gabungan dari 3 atom atau 3 gugus benzen atau 3 cincin benzen, atau bisa juga disebut dengan trisiklik. Sedangkan fenantren dan piren terdiri dari 4 cincin benzen yang tergabung atau bisa juga disebut tetrasiklik. Nah, benzena ini lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Reaksi-reaksi pada benzena ya. Yang pertama itu reaksi substitusi atom hidrogen dengan atom halogen atau reaksi halogenasi. Ini kita bisa lihat reaksinya pada gambar, di mana benzena direaksikan dengan bromin dengan katalis VeBr3 ya menjadi bromobenzena, di mana atom H dari benzena sudah tersubstitusi oleh unsur atau oleh atom brom, maka dinamakan bromobenzena, dan menghasilkan juga yaitu asam bromida. Untuk atom halogen brom atau Br itu rumus kimianya menjadi C6H5Br, namanya bromobenzena. Untuk Cl rumus kimianya C6H5Cl atau nama kimianya klorobenzena.
Reaksi substitusi kedua yaitu substitusi atom hidrogen dengan gugus nitro atau reaksi nitrasi. Nah, hasil reaksi ini adalah nitrobenzena. Untuk reaksinya bisa dilihat di gambar. Di sini benzena direaksikan dengan HNO3 pekat dengan bantuan katalis asam sulfat pekat menjadi nitrobenzena plus air. Nah, dari sini kita bisa lihat atom H dari benzen tergantikan dan berubah menjadi atau tersubstitusi dengan gugus NO2. Reaksi yang ketiga yaitu substitusi atom hidrogen dengan gugus sulfonat atau bisa juga disebut sebagai reaksi sulfonasi. Reaksinya bisa kita lihat di sini, di mana benzena direaksikan dengan asam sulfat pekat menjadi asam benzena sulfonat ditambah dengan air. Dari gambar kita bisa lihat atom H dari benzen dengan gugus OH hidroksida dari asam sulfat pekat ini membentuk sebuah molekul air. Sedangkan gugus dari SO3H itu tersubstitusi ke benzen dan menjadi asam benzena sulfonat. Selanjutnya yaitu reaksi substitusi atom hidrogen dengan gugus alkil atau reaksi alkilasi Friedel-Crafts, di mana pada reaksi ini benzena direaksikan dengan alkil halida dengan katalis AlCl3. Kita bisa lihat di sini atom hidrogen dari benzena itu bergabung dengan halida dari alkil halida membentuk sebuah asam klorida, ya. Sedangkan gugus R tersebut tersubstitusi ke dalam benzena membentuk alkil benzena. Kita bisa lihat contoh reaksinya, itu benzena ditambah dengan metil klorida dengan katalis AlCl3 menjadi metil benzena plus asam klorida. Nah, selanjutnya ini merupakan reaksi-reaksi substitusi atom hidrogen dengan gugus asil. Gugus asil yaitu gugus asetil klorida, di mana reaksinya itu dinamakan reaksi asilasi. Nah, di sini benzena direaksikan dengan asetil klorida dengan bantuan katalis AlCl3 menjadi asetofenon. Dan ada menghasilkan yaitu asam klorida. Bisa kita lihat di sini berarti atom hidrogen dari benzena bergabung dengan unsur klorida dari asetil klorida membentuk sebuah asam klorida, sedangkan gugus asetilnya masuk atau tersubstitusi pada benzena membentuk asetofenon. Nah, reaksi selanjutnya yaitu adisi atom H pada benzena atau reaksi dari hidrogenasi atau reaksi hidrogenasi, ya. Nah, di sini benzena dihidrogenasi dengan menggunakan gas hidrogen dan katalis platina atau PT, dia berubah menjadi sikloheksana. Kita bisa lihat proses reaksi hidrogenasi yaitu proses pemutusan ikatan rangkap dua menjadi ikatan tunggal, ya, atau disebut juga reaksi penjenuhan. Nah, reaksi itu juga dapat terjadi pada posisi orto 1,2, meta pada posisi 1,3 dan para pada posisi 1,4. Sedangkan arah posisi substituennya kedua dan seterusnya ditentukan oleh substituen yang telah mengikat cincin dari benzena. Kita bisa lihat gambar. Apabila ada suatu turunan benzena ada elektron yang masuk, maka dia bisa menyerang posisi ortonya atau metanya atau posisi para. Berikut ini merupakan contoh senyawa hasil reaksi substitusi kedua pada benzena. Nah, kita bisa lihat
Contohnya itu 1,2 diklorobenzena, berarti yang tersubstitusi ada 2 atom klorida yang tersubstitusi ya, yaitu pada posisi atom C nomor 2 dan posisi atom C nomor 3. Itu nama lainnya ortodiklorobenzena. Untuk gambar kedua itu 1,3 diklorobenzena, berarti ada 2 atom klorida yang tersubstitusi pada posisi 1, pada posisi 2 dan pada posisi 4 ya, maka dinamakan M diklorobenzena. Sedangkan di sini ada posisi para, yaitu saat dia bisa lihat di sini atom C nomor 2 dan atom C nomor 3 ya. Posisinya kita lihat penomorannya itu 1 dari atas, kedua pas sama-sama samping, 3 itu posisi paling bawah, dan 4 posisi yang berseberangan dengan posisi atom C nomor 1 pada benzena. Kita bisa lihat di sini contohnya toluena direaksikan dengan gas klorida dengan katalis Fe atau besi menghasilkan klorotoluena. Ya, dia itu ortoklorotoluena. Dengan sampingannya berupa asam klorida. Di sini kita bisa lihat sifat fisika benzena dan turunannya, yaitu mulai dari benzena hingga ke benzil alkohol. Semakin dia mengandung banyak unsur oksigen atau substitusi oksigen, maka titik didihnya semakin tinggi. Artinya berarti dia semakin memiliki ikatan hidrogennya semakin kuat. Semakin terdapat atom O, maka titik didihnya semakin tinggi. Dari tabel ini kita bisa lihat kelarutan senyawa turunan benzena dalam air. Jika kita lihat tabel tersebut, maka bisa disimpulkan dari etil benzena sampai dengan benzena sifatnya yaitu nonpolar karena tidak larut dalam air. Sedangkan anilina sampai fenol dia merupakan senyawa semipolar atau mendekati polar karena dia senyawa tersebut larut dalam air. Ditandai dengan kelarutannya yaitu 3,7 untuk anilin. Sifat kimia benzena dan turunannya. Untuk derajat keasaman, kita bisa lihat anilina atau anilin, gugus fungsional yang tersubstitusi yaitu NH2, dia memiliki ketetapan basa atau Kb sebesar 3,8 ke 10, artinya dia berupa basa lama. Sedangkan untuk senyawa fenol, dia gugus fungsional yang tersubstitusi atau terikat itu OH, dengan memiliki ketetapan asam atau Ka-nya sebesar 1,3 kali 10 pangkat dan 10, artinya dia bersifat asam lemah. Jadi fenol itu merupakan asam lemah, sedangkan anilin merupakan basa lemah. Nah, ini sifat kimia benzena dan turunannya lagi. Dari segi kepolarannya ada yang sifatnya non-polar dan ada yang sifatnya polar. Sedangkan untuk keterbakaran, sebagian besar dari senyawa benzena dan turunannya itu mudah terbakar, sedangkan sifat lainnya ada yang beracun, iritan karsinogenik, korosif beracun, iritan, dan mudah meledak. Selanjutnya yaitu kegunaan dan dampak dari senyawa benzena. Kegunaan benzena kita bisa lihat untuk benzenanya sendiri itu bisa digunakan sebagai pelarut, yaitu pelarut non-polar tentunya. Ya, jadi benzena itu bisa melarutkan senyawa-senyawa yang sifatnya non-polar atau yang tidak terikat atau tidak larut dalam air. Ini selanjutnya untuk turunannya kita bisa lihat ada yang digunakan sebagai pewarna, ada yang digunakan sebagai dinamit, dan ada yang digunakan sebagai pestisida.
Nah, kita bahas satu-satu. Untuk turunan benzena yang digunakan sebagai zat aditif pada makanan, yaitu biasanya itu sebagai pewarna makanan ya. Pewarna buatan umumnya berasal dari senyawa aromatik diazonium yang terbuat dari bahan dasar anilina. Kita bisa lihat reaksinya, di mana anilina itu bereaksi dengan asam klorida menjadi benzen NH2 HCl, dan reaksi lagi dengan NO3 menjadi garam diazonium klorida dengan hasil sampingannya lagi, yaitu berupa air atau H2O. Contohnya pada amaran merah 2 dan sunset yellow atau kuning 6. Beberapa pewarna buatan yang diizinkan oleh Depkes diantaranya yaitu amaran, itu memberi warna merah, eritrosin warna merah, fast green itu memberikan warna hijau, indigo tin memberikan warna biru, sunset yellow memberikan warna kuning, dan tartrazin juga memberikan warna kuning. Nama niaganya food red, food green untuk hijau, food blue untuk warna biru, food yellow untuk kuning ya. Sedangkan untuk auramin adalah salah satu pewarna berbahaya dan dilarang penggunaannya karena berpotensi menimbulkan karsinogenik. Struktur kimianya bisa dilihat pada gambar. Nah, senyawa turunan benzena juga digunakan sebagai pemanis. Biasanya digunakan pemanis buatan ya, yang diizinkan oleh Departemen Kesehatan, diantaranya itu pertama sakarin. Rasa manisnya itu 800 kali dari rasa manis gula tebu. Dosis yang dikonsumsi tidak boleh melebihi dari 1 gram per hari. Untuk pemanis buatan yang kedua yaitu jenis aspartam. Itu rasa manis aspartam sama dengan 200 kali dibandingkan gula tebu. Untuk setiap kilo berat badan, jumlah aspartam yang boleh dikonsumsi setiap harinya adalah 40 mg. Dan yang terakhir yaitu sorbitol. Kita bisa melihat struktur dari sakarin dan aspartam. Untuk yang atas itu merupakan struktur kimianya dari sakarin dan aspartam. Sedangkan bagian bawahnya itu merupakan penampakan dari bubuknya, sakarin maupun aspartam, dan digunakan pada pemanis pada produk-produk yang tertera pada gambar. Selanjutnya ya, turunan benzena yang digunakan sebagai pengawet yaitu pertama sebagai antioksidan, diantaranya BHT dan BHA, juga paraben. Sedangkan yang digunakan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri yaitu contohnya natrium benzoat atau sodium benzoat. Penampakan butirannya seperti yang ada pada gambar ya, warnanya putih halus. Nah, kegunaan turunan benzena yang digunakan sebagai obat-obatan yaitu untuk mengurangi rasa sakit kepala ataupun sakit gigi, contohnya pada aspirin, senyawa aspirin yaitu terbentuk dari etanol anhidrida dengan asam salisilat dengan bantuan asam sulfat ya, menghasilkan sebuah aspirin dan asam etanol. Sedangkan paracetamol bisa kita lihat itu obat untuk penghilang rasa sakit kepala ya, itu struktur kimia seperti yang gambar. Sedangkan penampakan pionnya bisa dilihat juga pada gambar. Senyawa turunan benzena yang lainnya yaitu metil salisilat, yaitu komponen utama obat gosok atau minyak angin. Struktur kimianya kita bisa lihat. Sedangkan yang terakhir yaitu benzaldehida dapat berkondensasi dengan asetaldehida atau etanol untuk menghasilkan sinamaldehida atau minyak kayu manis yang memiliki banyak manfaat, diantaranya mengontrol gula darah, mengurangi kadar kolesterol jahat, antiinfeksi, meringankan sakit pada penderita rematik, mencegah pertumbuhan
sel kanker, dan sebagainya. Senyawa turunan benzena yang digunakan sebagai pestisida diantaranya yaitu 2,4 diklorofenoksiasetat atau 2,4-D, dia digunakan sebagai herbisida. Selanjutnya ada 2,4,5 triklorofenoksiasetat digunakan sebagai herbisida. Ada juga Sevin sebagai insektisida dan DDT sebagai insektisida. Turunan benzena yang digunakan sebagai pestisida diantaranya 2,4 diklorofenoksiasetat digunakan sebagai herbisida, 2,45 triklorofenoksiasetat digunakan sebagai herbisida, Sevin digunakan sebagai insektisida, dan DDT digunakan juga sebagai insektisida. Kegunaan benzena lainnya yaitu pertama stirena. Dia digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi yang banyak digunakan untuk insulator listrik, piring ataupun cangkir. Struktur kimianya bisa kita lihat ya pada gambar. Selanjutnya kita mengulang lagi untuk senyawa turunan benzena yang digunakan sebagai obat-obatan di sini sebagai aspirin. Aspirin dipakai untuk mengurangi rasa sakit seperti sakit kepala atau sakit gigi. Aspirin juga dapat digunakan untuk menurunkan suhu tubuh. Namun demikian, penggunaan aspirin harus hati-hati karena dapat melukai dinding usus kita, juga bersifat candu atau ketagihan. Aspirin dapat diproduksi melalui reaksi asilasi asam salisilat. Persamaan kimianya bisa kita lihat pada gambar ya. Kegunaan senyawa turunan benzena lainnya diantaranya toluena. Nah, toluena ini digunakan sebagai pelarut dan juga sebagai bahan dasar untuk membuat TNT atau bahan peledak. Nama TNT yaitu trinitrotoluena. Senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Di sini kita bisa lihat bahan dasarnya merupakan toluena yang direaksikan dengan asam nitrat dengan bantuan katalis asam sulfat pekat menjadi trinitrotoluena atau TNT dan menghasilkan air atau H2O. Dampak dari benzena dan turunannya yaitu benzena memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Di antaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jumlah benzena yang mempengaruhi. Yang kedua, jangka waktu pemaparan atau interaksi dengan benzena. Yang ketiga, daya tahan setiap individu terhadap benzena. Paparan benzena antara 50 sampai 150 ppm dapat menyebabkan sakit kepala, kelesuan, dan juga perasaan mengantuk. Sedangkan untuk paparan sebesar 7.500 ppm dapat menyebabkan keracunan jika terhirup selama setengah sampai 1 jam. Sedangkan untuk paparan sebesar 200.000 ppm selama 5 sampai 10 menit bisa bersifat fatal. Demikian video pembelajaran tentang benzena dan turunannya. Semoga dapat membantu kalian ya dalam memahami materi ini. Dan jangan lupa untuk melihat video-video saya selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.